Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, punten bos. Ngonten lah. Kedap, sehat bos? Masya Allah, wabarakatuh. Wah, bos. Jadi kieu bos. Kalau bahasa Indonesia lah supaya sedikit enak ya. Ngobrolnya iya. jangan bahasa Sunda soalnya kan Kita udah biasa. udah biasa lah Sunda Indonesianya. Enak mah campur lah. Siap. Bahasa Indonesia bikin konten. Bahasa Indonesia lah soalnya bikin konten. Jadi kumaha keadaan zaman sekarang yang serba sulit dalam mencari pekerjaan, bisnis atau apa namanya jualan akibat yang katanya sekarang lagi resesi ya. Ya. Bahkan karena dengan keadaan seperti itu ada statement dari beberapa orang yang pernah saya temui yang mungkin sudah menjadi mindset dalam dirinya karena sekarang serba susah, boro-boro mencari yang halal, yang haram pun sulit. Jadi apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, yang penting sekarang mah dapat duit, dapat uang. Gimana tanggapannya? Ya, itu mah ada kalau itu mah ada. Sebenarnya maksudnya kalau perspektif soal halal haram itu biasanya kaitan dengan agama ya. Iya. Kalau memang orang pertimbangan hidupnya nggak agama, dia bodoh amat anjir. Penting boleh berduit bangsat gitu. Nah, Ya, gitu lah maksudnya. iya betul. Ya kita maksudnya kalau pengen masuk ke pertimbangan halal haram, Iya. memang kita memang apa namanya objeknya mungkin muslim ya, Iya. yang memang kita saling mengingatkan, Bos ya. Iya, betul. Sebenarnya tadi kan problemnya sulit, Sulit Iya. mencari yang halal, apalagi boro-boro yang halal, yang haram aja susah gitu ya. iya. Sebenarnya masalah sulit atau enggaknya bukan masalah halal haram, Bro. Iya. Sulit atau enggaknya itu masalah ya, pengetahuan, knowledge. Iya. Artinya mungkin dia nggak upgrade soal digital marketing, strategi pemasaran, kemampuan menggunakan tools atau Facebook Ads dan lain-lain. Iya. Bukan problem halal haramnya gitu. Jadi Betul. problem sulit itu kembali ke knowledge, kemampuan atau skill dia bagaimana mempermudah. Iya. Karena kalau sulit itu dengan ilmu lebih mudah kan. Betul. Contohnya kalau orang kena ini bos, kan ilmu itu lebih menenangkan dan dia nggak terlalu panik tuh gini. Ada temen yang misalnya pakai kendaraan bermotor touring gitu ya, Iya. tengah jalan mogok. Kalau dia punya ilmu cara benerin motor mungkin nggak panik ya, Betul. lebih tenang. Ya. Beda dengan orang yang pakai motor kemudian mogok tengah jalan, nggak punya ilmunya ya panik aja. Dalam situasi sekarang ini sama, kelihatannya susah cari uang, padahal kemampuan atau pengetahuannya belum bisa mengimbangi. Zaman sekarang mah nyari uang harus upgrade sedikit, harus ngerti cara pakai sosmed, digital marketing, ya. Iya. Karena apa namanya, untuk rezeki yang dijamin mah semuanya dikasih. Iya. Maksudnya untuk yang sebatas makan gitu ya, kita kan cari kelebihan uang, ya. Mungkin maksudnya sulit itu cari yang besar mungkin. Ya bisa jadi. Ya kalau teorinya sih memang yang apa? Yang cepat tidak besar, yang besar tidak cepat, gitu ya. Ya. Tapi pada posisi-posisi strategis yang haram nih bos ya, itu dimungkinkan gitu bos. Seperti misalnya ini ada oknum hakim yang ada terdakwa yang memang mengharapkan kemurahan hati seorang hakim supaya dikeringankan atau dibebaskan. Hakim mungkin ada peluang untuk memanfaatkan, Ya. mengambil keuntungan. Itu artinya itu terlepas dari, maksudnya yang haram Oknum. itu ya. Ya, oknum. Yang haram itu misalnya bisa lebih cepat dan besar gitu. Betul. Salah satu contohnya atau misalnya kasus-kasus gratifikasi oknum pejabat yang memang memiliki kedudukan atau posisi strategis mengambil kebijakan itu suap menyuap, kayak kemarin kasus ada salah satu wali kota kan, dengan kebijakannya, dengan pengadaan itu bisa dapat langsung berapa M gitu kan. Itu cepat dan besar gitu. Cepat dan besar. Untuk yang halal mungkin bisa dengan cara membuka cabang yang banyak atau banyak yang reseller gitu bos ya. Iya. Artinya untuk lebih cepat sehari dapat gede karena banyaknya reseller ya lebih cepat juga. Cuman maksudnya apa, pilihan halal haram itu balik lagi bos, itu pertimbangan akan yakinnya hari akhirat. Bukan buat muslim sebenarnya, Iya. buat mukmin.
Artinya banyak muslim yang memang nggak kuat imannya karena tidak cukup kuat meyakini nanti ada penghisaban, pertanggungjawaban, makanya bodoh amat anjir yang halal haram mah, yang penting gue dapat duit. Betul. Tapi buat yang mukmin khusus khawatir gitu, yang dia makan haram, pertanggungjawabannya gimana, doa nggak diterima misalnya. Itu balik lagi ya pertimbangan masing-masing lah. Kalau yang menggunakan perspektif agama, pertimbangan agama, baru mestinya kena istilah halal dan haram. Kalau secara umum orang mukmin atau non mukmin atau ya muslim non muslim itu sama, bodoh amat anjir. Penting gue dapat duit. Dapat duit, bisa beli barang apapun yang diinginkan, Iya. atau barang yang lagi apa namanya, lagi viral, Iya. kayak iPhone, Lifestyle ya, Mas, ya? lifestyle pokoknya Betul, mah. betul, iya, lifestyle. Betul, betul. Sebenarnya bukan apa, pokoknya masalah sulit atau enggaknya, lu ini aja masih kurang upgrade aja, masih bego aja, belum upgrade. Harusnya gini nih pemasaran nih. Iya, iya. Orang lain udah pakai tools, lu masih pakai manual aja gitu. Iya, iya. Kalau lo ngerti sedikit soal digital marketing, tampaknya lebih mudah. Betul, betul. Gitu aja, Bos. Jadi memang sedikit menambahkan mungkin seperti contoh yang memang sekarang kan seperti kalau di Bandung lah, dulu mah terkenal di kebun kelapa tuh ada ITC. Iya. ITC kan sekarang udah nggak ada karena Warung apa? Oh ya, ITC, toko-toko offline ya. kan, karena tidak upgrade atau memang berpindah sekarang. Iya, karena toko online lebih menjanjikan Iya. dan bisa memangsa pasar lebih skala besar ya, nasional. Gitu. Kalau dulu kan toko itu hanya bisa menjaring orang yang datang ke toko. Sekarang bahkan toko-toko juga sekarang hanya formalitas toko, mereka jual online sebenarnya. Untuk menghabiskan kontrak toko ya dipakai jual online dulu lah. Betul. Dan tidak berlanjut selanjutnya untuk apa melanjutkan tokonya. Karena tidak balik modal. Ya kan saya balikin ke bos. Sebenarnya bos ngerasakan, bos juga entrepreneur nih. Kenapa masih milih yang halal? Ya karena Atau apakah masih mudah dapetinnya? Atau memang karena pertimbangannya? Sebenarnya bos juga ngerti kan cara dapet yang haram kan? iya, ngerti. Bos kan punya produk fashion. Iya. Bisa kan jual apa? Jual produk yang kualitasnya lebih rendah tapi di harga normal, atau bisa oplos gitu. Iya, bisa. Tapi kenapa bos enggak? Atau bisa juga karena saya jual seperti jaket, tapi Iya. kan bisa aja saya menyewa seorang perempuan yang kelihatan auratnya kan lebih menarik kan, seperti jaket yang itu, tapi saya nggak mau. Kenapa nggak milih itu mas? Karena ada ketakutan dalam diri saya, karena memang ada takut hartanya tidak berkah, terus harta yang tidak, Pertimbangannya beda kan? iya, takut dimakan Karena sama pasti, anak. Itu bedanya bos. Cita-cita pengen punya anak yang soleh tapi dikasih makan harta yang haram Ada kan? perisai, ada keyakinan lain Iya, yang keyakinan. yang mencegah itu kan. Iya. Makanya halal haram itu halal haram itu halal haram. Tadi kan bilangnya halal haram. Halal haram itu selalu kaitannya sama iman. Iya. Alhamdulillah kalau kita posisi di sana. Iya. Ya buat kita yang meyakini, dan kenapa kita milih iman? Kalau saya pribadi gitu bos. Saya kan berpikir bener nggak Allah tuh ada, bener nggak ada hari penghisaban. Jadi bukan atas dasar cukup yakin ikut aja, tanpa proses pemikiran, tanpa proses pembandingan. Iya. Nanti ke depan boleh lah bos tanya bener pembuktian Allah itu ada enggak, pembuktian maksud informasi kebenaran akhirat itu ada enggak. Ke depan mungkin nanti kita bahas itu. Tapi kita berfokusan hari ini, kenapa di zaman serba sulit di akhir zaman ini kita bisa survive milih yang halal. Itu pasti pertimbangannya karena Keimanan, ketakwaan. Lebih ke sana sih. Iya. Berarti mindset orang-orang yang berpikir boro-boro cari yang halal, yang haram aja sulit, berarti mindsetnya bukan halal haram, tapi karena pengetahuan mereka dalam berbisnis dan Iya. mencari pekerjaan itu terbatas. Kurang ini aja, Iya. kurang upgrade ilmu lah. Jangan nyalakan halal haramnya, tapi salahkan pengetahuan mereka dalam mencari pekerjaan. Jadi harus diluaskan kembali Iya, benar, pengetahuannya. Gitu. Mending sekarang mah ganti. Tadi itu boro-boro yang halal, Iya. yang haram aja susah. Iya. Kalau buat yang beriman, yang mukmin, boro-boro yang haram, yang halal juga kalau saya dapat bakal dipakai buat cari keridhaan Allah. Itu bedanya. Iya. Jadi mustahil bakal nyari yang haram.
kalaupun punya dapat dapat banyak harta atau kaya dari yang halal, kekayaan ini tetap dipakai buat keridhaan Allah gitu. Jadi mustahil bakal cari yang haram, mustahil. Itu mustahil. Balik lagi ke sana sih, Bos. Iya, betul-betul. Jadi bagi teman-teman yang masih punya mindset seperti yang tadi disebutkan, mungkin bisa ditambahkan lagi pengetahuannya dalam mencari rezeki yang halal gitu, atau ilmunya upgrade lagi ilmunya. Jangan malu untuk bertanya, biarpun kita udah berumur seperti saya gitu ya, tetap sampai kapanpun harus upgrade ilmu supaya dapat apa namanya, Berkah. dapat ya tidak ketinggalan gitu Iya. dalam mencari ininya. Ya maksudnya saran saya memang harus bergaul juga, karena Gitu. teman juga perlu buat jadi pengingat. Kalau di luar memang bodo amat, Bos. Selain bodo amat dapatnya dari yang haram, penyalurannya juga mungkin ke tempat yang haram. Ya, Ya kita juga tahu ya, dulu kan pernah di dunia, bukan dunia hitam tapi dunia kelam ya, Bos ya. ya dunia abu-abu lah, abu-abu ya, abu. Penyalurannya selalu ke tempat haram. Jadi orientasinya kalau punya duit mau kemana? Iya. Nyobain Uzbekistan, ya Bos ya. Atau Nyobain yang Chinese gitu ya. Beda ya. Jadi penyalurannya akan ke tempat haram, makanya bodo amat dapat yang haram juga. Kalau sekarang kan beda, penyaluran juga insya Allah lebih cari yang berkah, buat bikin buat sedekah kah, buat sekolah terbaik buat anak gitu kan. Makanya dia hati-hati itu pemilihan, kalau bisa yang halal gitu. Bukan harus yang halal supaya hasil penyaluran juga berkah. Itu bedanya. Gitu. Mungkin ada sedikit saran nih buat teman-teman yang masih punya pemikiran Sulit. seperti itu. Ya tadi seperti tadi ya upgrade. Terus kalau pengen yang halal mah gampang, nggak usah gengsi lah. Buka jongkok gorengan juga udah bisa melanjutkan hidup, bertahan hidup, makan. Dan itu halal gitu. Asal jangan gorengannya jangan dikurangi. Oke, misalnya gorengannya terigu apa gitu ya Mas ya. Terigu kadaluarsa gitu. Karena terigunya murah, kadaluarsa dibeli buat jual gorengan. Itu mengurangi kualitas gitu Bos. Iya. Jadi haram gitu. Oke Bos, terima kasih intinya waktunya. Ya, siap. Oke. Ya insya Allah nanti kalau mau ini saya lebih pengen pembuktian tadi ada nggak sih yaumul hisab itu sampai kita memilih halal haram itu. Kita mudah-mudahan nanti ada season berikutnya kita bikin konten apakah ada yaumul hisab. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam survive akhir zaman.